Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Bagas Deven dari generasi 23 TRKA dengan NIM 2356301034. Di sini saya akan membahas mengenai pembelajaran dari mata kuliah Big Data dengan tujuan pembelajaran memahami fungsi dan arsitektur dari salah satu teknologi Big Data. Nah, di sini saya akan menjelaskan dengan studi kasusnya dan Apache Kafka yang sudah saya pilih mengenai pembelajaran yang sebelumnya sudah dijelaskan. Baik, di sini saya akan melakukan presentasi mengenai pemantauan perkebunan kelapa sawit dengan Apache Kafka. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Ini untuk deskripsi studi kasusnya. Dalam perkebunan sawit yang luas, itu membutuhkan sistem pemantauan yang efektif untuk meningkatkan hasil panen. Dengan memanfaatkan Apache Kafka, sistem ini menghubungkan berbagai sensor di kebun yang mengirimkan data mengenai kelembapan tanah, kematangan buah, dan tanda-tanda hama secara real-time. Petugas dapat memantau kondisi kebun dari pusat kontrol dan juga mengetahui waktu panen yang tepat, juga di area yang membutuhkan pengairan, serta melakukan penyemprotan pestisida secara tepat sasaran, dengan menghasilkan produktivitas panen meningkat, penggunaan sumber daya yang lebih efisien, dan juga kualitas produksi sawit Indonesia tentunya semakin membaik. Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu tantangan implementasi. Di sini saya sudah merangkum 3 poin yang kita bahas di sini. Yang pertama yaitu ada konektivitas, yang kedua ada biaya awal yang tinggi, yang terakhir ada adaptasi pengguna. Yang pertama itu di bagian konektivitas. Jadi, sinyal internet yang tidak stabil di daerah terpencil menghambat pengiriman data real-time dari sensor. Jadi, seperti yang kita bayangkan, ketika kita berada di pedesaan dan tiba-tiba sinyal HP kita hilang. Nah, mungkin di kebun sawit lebih parah lagi, tapi kita ada solusinya pakai jaringan khusus. Kemudian yang kedua, biaya awal yang tinggi. Nah, biaya awal yang tinggi ini mengakibatkan investasi awal untuk pembelian perangkat sensor dan infrastruktur Kafka yang mahal menjadikan kendala finansial. Nah, jadi untuk biaya awal yang tinggi, ini memang mengeluarkan beberapa tanggungan dan mengeluarkan duit yang cukup besar. Tetapi ini seperti investasi, kayak kita beli mesin cuci yang mahal, tetapi ngirit tenaga dan waktu jangka yang panjang. Kemudian yang ketiga, adaptasi pengguna. Adaptasi pengguna itu mempengaruhi petugas lapangan membutuhkan waktu dan pelatihan untuk beradaptasi dari sistem manual ke digital. Kita lanjutkan ke slide berikutnya, yaitu potensi keberhasilan. Nah, di sini ada 4 poin yang sudah kita rangkum. Yang pertama, peningkatan produktivitas. Sistem memungkinkan panen pada waktu optimal sehingga meningkatkan hasil dan kualitas produksi. Nah, ketika kita bayangkan bisa panen pas buah tepat matang, hasilnya bakal lebih banyak dan kualitas itu lebih unggul atau lebih bagus. Kemudian yang kedua itu ada efisiensi biaya. Nah, penggunaan sumber daya seperti air, pupuk, dan pestisida menjadi lebih tepat sasaran dan hemat. Yang ketiga itu deteksi dini. Teknologi sensor dapat mengidentifikasi hama dan penyakit lebih cepat untuk mencegah kerugian. Seperti punya detektor dini, sebelum hama menyebar, sudah bisa kita tangani terlebih dahulu.
Kemudian yang keempat itu daya saing meningkat. Penerapan teknologi ini meningkatkan kredibilitas dan penilaian kompetitif minyak sawit di Indonesia. Nah, minyak sawit kita itu bisa bersaing di dunia internasional dan kita bisa membuat bangga akan produk Indonesia itu sendiri. Kemudian kita masuk ke rancang implementasi sistem pemantauan perkebunan kelapa sawit. Di sini kita ada merangkum beberapa tahapan. Kita masuk ke tahapan yang pertama, yaitu setup Kafka dan sensor. Nah, pertama-tama kita pasang dulu mata-mata di kebunnya. Kemudian sensor-sensor kecil yang akan melaporkan kondisi kebun sesuai waktu yang kita sesuaikan dengan sensor-sensor tersebut. Yang pertama itu kita bisa membuat cluster Apache Kafka dengan topik utama sensor palm oil yang terhubung dengan sensor IoT SP32 yang terpasang di lapangan. Nah, sensor ini dikonfigurasi untuk mengukur parameter lingkungan seperti kelembapan tanah, suhu udara, dan intensitas cahaya. Kemudian untuk tahapan yang kedua itu ada di data collection. Nah, sensor pengiriman data langsung ke Apache Kafka topik menggunakan koneksi Wi-Fi setiap 5 menit secara otomatis. Data dikirim dalam format JSON dengan struktur tetap yang mencakup ID sensor, lokasi, nilai pengukuran, dan timestamp. Nah, jadi setiap 5 menit sensor mungkin bisa saja mengobrol ke sistem pusat. Jadi setelah itu di sini tanahnya itu bisa dikonfirmasi kering atau buahnya sudah matang. Kemudian kita lanjut ke tahapan yang ketiga, yaitu stream processing. Penjelasannya, Apache Kafka bertindak sebagai pusat distribusi data yang memproses data secara real-time menggunakan Kafka Streams untuk validasi dan analisis kondisi kebun. Sistem dirancang untuk menangani data dari ratusan sensor secara bersamaan dengan jaminan tidak ada data yang kehilangan. Nah, tahapan ketiga ini, data yang masuk diolah itu seperti chef yang lagi meracik bumbu. Diambil yang penting, dibuang yang tidak perlu. Begitu juga sistem cara memprosesnya. Untuk yang ketiga, yang tahapan yang keempat yaitu monitoring dan alert. Nah, jadi penjelasannya hasil processing yang nanti dikirim ke topik sensor alert untuk kondisi darurat seperti kelembapan tanah kritis atau serangan hama. Dashboard monitoring nanti akan terhubung langsung ke Kafka topik untuk menampilkan data real time kepada manajer kebun. Nah, nanti ya manajer bisa melihat semuanya itu uh, dari handphone. Nah, kayak kita main game, mungkin semuanya bisa kita kendalikan di sana. Nah, kita lanjut ke kesimpulan yang terakhir, yaitu berdasarkan analisis menyeluruh, implementasi Apache Kafka pada sistem pemantauan perkebunan kelapa sawit memiliki potensi keberhasilan yang sangat tinggi karena kemampuannya dalam mengolah data real-time dari berbagai sensor IoT secara andal dan terukur. Sehingga tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional melalui optimalisasi waktu panen dan alokasi sumber daya, tetapi juga memperkuat daya saing produk sawit Indonesia di pasar global dengan dukungan teknologi modern yang berkelanjutan. Baik, cukup segitu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan presentasinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.